Coba nyanyiin lagu. Coba satu. Tahu? Tahu? Ku butuhkanmu, bukan hanya apa? Hanya apa? Hanya apa? apa ya? Apa ini? Hanya apa? Coba satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Apa kabar semua ya? Sampurasun ya. Buat semua. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Reading Man. Tapi disukai Mr. Reading. Sekarang kita ada tamu istimewa yang tentunya dari Style Musik ini. Dia seorang penyanyi yang dengan suaranya yang sangat khas, rocker banget. Itu adalah Indah. Apa kabar Indah? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jangan. Oke. Indah, ini kita mau ngobrol-ngobrol di Misteri di lain ya. Kita ngobrol nanti ya, setelah kita ngobrol nanti ada challenge. Ya, ada challenge. Siap ya? Siap. Ada challenge. Nah, mungkin pertanyaan yang paling awal adalah sejak kapan Indah nyanyi? Kalau nyanyi dari kecil doyan, tapi tidak ada yang tahu. Dari kecil doyan tapi nggak ada yang tahu. Ngairing gitu kan. Kamar mandi sendiri gitu, nggak ada yang dengerin. Dari kecil usia berapa? Dari SD. Dari SD udah nyanyi. Nggak nyanyi, jadi suka dengerin. Oh, lagu-lagu Diikuti. dari siapa? Orang tua. Orang tua. So, biasanya dengerin lagu apa? Lagu dangdut, oldies, kayak legendaris gitu ayah. Oh, oke. Terus akhirnya pas kapan tiba-tiba memutuskan untuk ingin menjadi seorang penyanyi? Tahun kemarin. Tahun kemarin si baru tuh. Si baru. Si baru. Kira udah lama. Enggak. Ngehadirinnya waktu dulu tuh ini tahun kemarin. Kenapa memilih untuk bernyanyi? Tadinya nggak sengaja. Ada satu band yang mau pentas, vokalisnya sakit. Waktunya mepet, akhirnya ngajak Indah masuk ke studio band itu, langsung masuk di pentas. Ya. Ya kaget aja, nggak nyangka gitu. Apa? Bawain lagu Niki Astria yang berjudul Mengapa. Pertama kali itu. Kamu pergi, gitu ya? Iya. Waktu tinggi banget tuh. Iya. Kamu tinggi banget tuh kelasnya. Pas masuk ke panggung, naik ke panggung di daerah ujung burung atas, lagi kosong-kosongnya, tenang, hati itu nggak ada yang nonton. Tiba-tiba Mata melek, kenapa banyak penonton yang ikut gini? Kaget. Dari situ semangat untuk menyalurkan hobi di tarik suara gitu kayak. Ya karena kan kalau seorang entertainer justru pada saat kita berhasil menarik seorang untuk yang terhibur, di situ justru kebanggaannya kayak gitu ya. Iya. Makanya di situ. Terus sampai kapan jadi penyanyi? Ya kalau namanya hobi, kesukaan itu ya nggak akan padam ya. Nggak akan padam. Jiwa seninya itu gimana ya? Udah melekat banget. Pentas nggak pentas pasti nyanyi di rumah juga jadi. Selain pas di panggung yang tadi itu ada berhobi apa lagi? Ikut festival band. Festival band. Ya di dengan band yang sama atau beda? Beda-beda. Oh, beda. Jadi Beda-beda. kayak cabutan gitu ya? Iya, dan dicabut sana, cabut sini. Festival band. Festival band, terus ngamen juga di kafe-kafe. Kafe. Iya.
rekreasi juga, alam-alam gitu, semacam di Taman Langit, Jalan Gamis gitu. Jadi setahun itu memang padat banget gitu ya Indah. Waktu Menjajah. Pengalaman kemarin. Iya, dari kecil nggak ada keberanian, nggak ada kesempatan juga. Tahun kemarin, lu masih ingat, Indan dari 27 Agustus tahun kemarin mulai ada keberanian, ada kesempatan. Dari situ semua medan Indan masukin. Medan magnet. Dan magnet areanya. Indan jajal semua, cobain. Pak belum nyoba nyanyi di sini. Jadi 1 tahun ini benar-benar penjajakan gitu. Jadi ini mau nanya gitu, sebagai seorang penyanyi nih, Iya. pada saat seperti apa yang kalian merasa bahwa wah gue sukses nih, orang-orang gua tertarik dan dengerin lagu ini. Contohnya Ya seperti yang tadi berbagai perform yang paling menarik buat Indah itu perform yang mana? yang waktu pertama kali itu Oh itu pertama kali naik panggung. Oke. Seumur hidup nggak pernah naik panggung. Terus pas panggung itu justru Indan berharap jangan ada yang nonton karena takut gitu kan. Karena belum siap kan. Ya itu bersejarah banget, pertama itu bersejarah banget. Terus ini hal pada saat bersama tersebut, apa pengalaman apa yang bisa diambil oleh Indan pada saat perjalanan sana kesini, dan pahit manisnya apa? Semacam bisa banyak saudara yang bersilaturahim ke Itu sana. manisnya. Terus Indan itu lebih tahu merasakan di tempat ini begini, di tempat ini begini nyanyinya gitu. Jadi 1 tahun itu benar-benar banyak sekali pelajaran, banyak pengalaman. Yang pahitnya? Kalau yang pahitnya apa ya? Apa? Ya pahitnya gitu waktu konsepnya band, pahitnya itu satu personil dengan personil yang lain itu susah itunya apa harmonisnya. Akhirnya lari ke sana, lari ke sini. Terakhirnya itu nyangkutnya di Starlight. Oh gitu. Merasa mendapatkan suatu tempat yang ini saya harus banyak belajar lagi, lebih giat. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu di Starlight Music ini ya, kayak gitu. Boleh diceritain nggak awal mula kenapa bisa masuk ke Starlight? Awal mula waktu ada di satu medsos itu ada audisi pop dangdut. Ya. Nah, Indan coba kontak ayahnya itu mau ikut daftar audisi, bisa menyalurkan hobi ya, kayak gitu. Dan itu ternyata tidak terpilih, tapi nggak apa-apa, ternyata di tidak terpilihnya ini masih terus berjalan si program-program yang diadakan oleh Starlight, dan itu Indan bertahan terus kayak gitu. Indan percaya untuk membawakan satu buah lagu yang dari beliau sendiri. Ini kan udah tahu tuh singlenya itu kan yang ini bawa itu remake kan? Iya. Remake, jadi Remake. dulu pernah ada penyanyi yang Starlight ya. Iya. Tapi buat ini tuh tidak diubah atau kayak gimana, apa harus baik gitu dulu atau apa saja ini kan kalau saya udah gitu. Kalau dibilang bebannya apa yang nggak ada, nggak ada. Mesti merasa suatu, bukan sombong tapi ini untuk pribadi sendiri itu suatu kebanggaan untuk seorang Indan yang baru nongol gitu, tiba-tiba dipercaya satu buah lagu harus dibawain nih, terserah karakternya sesuai karakter sendiri, Indan coba bawain dengan karakter Indan sendiri tanpa harus membanding-bandingin dengan yang sebelumnya. Inilah Indan, suara Indan seperti ini apa adanya. Itu
untuk para komentar pengepek tidak sombong. Nah, Indan itu tidak terlalu ada, ada jadi remake ya. Jadi masalah karena kami memang Starlight sendiri mungkin kenapa harus remake karena ini harus berlanjut kan, jenjangnya harus berlanjut. Ya, walaupun dihadirkan penyanyi baru gitu ya. Dan mudah-mudahan semua yang mau remake lagu-lagu dari Starlight Music ini seperti ini tidak masih berani justru merasa ini sebuah opportunity gitu, peluang buat bisa melangkah lebih maju lagi ke depannya ya. Kayak gitu ya. Nah, impian Indan dinyanyi pencapaian yang paling tinggi itu apa? Pencapaian yang paling tinggi menurut Indan pribadi itu bisa benar-benar menghibur yang mendengarkan. Itu suatu ternyata gitu dengan seperti apa adanya seperti ini orang itu bisa menerima suara Indan terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Ya seperti itu. Yang keduanya jadi motivasi untuk keluarga. Iya, motivasi. Motivasinya jadi gimana ya? Membuat kebanggaan untuk mereka. Itu dalam suatu pencapaian yang maksimal. Cuma itu aja ya. Yang penting lagunya juga bisa kembali ke sana. Iya, intinya itu. Sebelum kau kembali ke Lombok, menurut Indan lagu itu gimana sih? Menurut Indan, sebagai seorang remake. ya. Waduh itu udah pertama kali diceritain ya sejarahnya ya. Boleh. Ini lagi dirawat di rumah sakit tuh 3 hari. Lagi sakit banget itu, lagi ngerasain sakit sekali itu punya riwayat penyakit juga yang harus dirawat di sana. Tiba-tiba lagi berbaring itu Ayah Ian tuh ngirim WA, WhatsApp, ini hafalin lagu ini gitu sama liriknya. Otomatis di rawat inap itu hening, kamar ruangan rawat inap itu didengerin. Ya didengerin, diputer-puter, kok dapat emosinya. Bener-bener aduh pengen cepet pulang nih. Penyakit itu tiba-tiba ngedadak hilang ya. Dia lagi ngerasain sakit-sakitnya itu. Karena emang kebetulan Indan lagi ada sedikit yang harus sampai operasi kemarin itu. Harus sampai operasi. Cuma Indan entah kenapa itu lagu membawa suatu power yang positif. Bilang ke dokter udah sembuh, gak usah dioperasi gitu. Pulang langsung megang mic kayak langsung teriak. Walaupun kondisi belum sembuh total gitu ya, terasa sehat aja. Mudah-mudahan ini powernya semua ini. lagu strategis ini diobatin. Amin ya Allah, amin. Semuanya. Ternyata obat itu bukan sekedar obat dari medis aja. Terasa memang dari lagu juga itu membawa energi positif juga bagi seorang Indan ya, tapi nggak tahu untuk pemirsa yang mudah-mudahan sama. Amin. Jadi semangat sembuhnya itu lebih besar dibanding sebelumnya kayak gitu. Memangnya ada apa di dalam itu? Aduh. Apa? Cegain ini. Apa ini? Nggak ada apa-apa, cuma dari karakter lagunya itu, contoh kayak melodinya ya kena banget itu, gitu kan ya, aduh ini udah familiar banget. Si lagu ini tuh kayak bukan nggak asing lagu ini, cepet dicerna. Pertama itu Indan suka banget, terus karakternya juga di Indan masuk gitu.
tapi entah ya untuk yang lain, tapi untuk pribadinya kok irama-iramanya itu kena semua. Baca lagi liriknya, aduh ini gue banget. Oh gitu. Iya. Karena gue banget gitu ya. Pengalaman pribadi nyambung di liriknya. Itulah yang mengapa Indah langsung sembuh. Jadi itu ya. Iya seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu kita udah ngobrol panjang lebar sama Indah. Nanti di sesi kedua akan ada challenge. Siap ya? Siap. Sebenarnya gini, menjadi seorang entertain itu harus siap. Siap. Dadakan, panggilan, apapun juga harus. Bahkan gimmick aja harus siap. Tapi jangan bilang paksa ya. Kita challenge di sini. Kebetulan challenge-nya Mr. Reading Mind itu kalau nggak relaksasi, pembaca pikiran, yang mau main atau gitu. Siap ya? Siap. Nah, nanti kita balik lagi di sesi kedua bareng Indah Challenge. Oke. Oke, saya ke belakang dulu ya. Siap. Saya di tengah nggak ya? Pas di tengah nggak? Don't trust me at home. Oh. Dan santai. Siap. Percontohan mau dibuka dulu nggak? Nggak apa-apa ya, buka dulu aja ya. Boleh. Buka dulu aja. Harus ada ini apa? Kalau duduknya yang nyaman, yang enak, yang tenang, Siap. relax, ya. Nanti kalau misalnya di situ seperti ini tuh kuat nggak bisa jatuh, kuat nggak bisa jatuh, oke? Ya. Kuat gak bisa jalan. Oh, Siap ya. ya. Nanti apapun yang saya bicarakan itu Indah tidak perlu menjawab, hanya mudahkan saja mengikuti arahan saya. Ya. Karena polisi itu bukan mengembalikan, tapi mengarahkan sesuai dengan keinginan. Makanya saya arahkan. Nah, siap ya? Siap. Boleh di? Saya ingin Indah melihat telapak tangan saya ini. Itu kan titik yang paling lemas itu ya. Saya tanya ini kan titik yang paling lemas. Kasih. Saya akan bilang, bayangkan malam yang kamu lihat. Ini salah satu titik yang lemas. Fokus ke sana. Ganjar itu relax, fokus pada titik tersebut. Jadi nafas saya ini kalau terus sama terus fokus relax sampai saya masalah dari langkah. Dan nafas dia dulu kalau terus sama dan melakukan apa yang saya arahkan, melakukan apa yang saya arahkan. Saya akan ikuti satu-satu. Pada saat itu satu saya tulis seperti ini dan masuk ke dalam zona yang paling nyaman, tidur yang paling nyaman, sangat nyaman sekali. 3. Jadi 3 jari saya seperti ini, Indah masuk ke zona yang paling nyaman, tidur yang sangat nyaman sekali. 2. Saya pada saat saya tulis seperti ini, Indah masuk ke zona yang paling nyaman, zona relaksasi, tidur bersama dan sudah berada di posisi relaksasi yang sangat nyaman sekali. Oke. Dengan apa yang saya arahkan, saya akan hitung dulu lagi hitungan 5 sampai 1. Dan setiap hitungannya itu akan membuat Indah jauh lebih tenang, lebih relax, lebih dalam lagi. Dan pada saat hitungan ke-1 saya hitungan jari seperti ini, Indah masuk ke alam bawah saya. Oke, saya akan ulang lagi. Saya akan menghitung 5 sampai 1. Itu kamu 5 sampai 1. Setiap hitungan itu akan membuat Indah tidur jauh lebih nyaman 1 kali lipat daripada sebelumnya. Dan pada saat itu saya hentikan jari seperti ini, Indah masuk ke alam bawah saya. Oke. Saya akan hitung mundur 5 sampai 1. Setelah itu aja
itu akan membuat indah tidur rileks dalam 100 kali meditasi. Pada saat saya ketika dari nomor 1 seperti ini, nomor 1 seperti ini, indah masuk ke alam bawah sana ini. Jauh lebih dalam, lebih rileks lagi. Apapun yang indah dengar di sini tidak akan membuat hilang fokus, tapi sudah akan membuat indah rileks jauh lebih dalam lagi 100 kali lipat daripada sebelumnya. 4. Pada hitungan ke-1 saya akan menjadi seperti ini dan masuk dalam bawah sadar. 3. Jauh lebih dalam rileks lagi. Apapun yang indah didengar di sini itu tidak akan berpusat indah, tapi justru akan membuat indah jauh lebih rileks dalam lagi 100 kali lipat daripada sebelumnya. 2. Satu ketika jadi seperti ini, indah masuk dalam bawah sadar. Pada saat hitungan ke-1 saya jadikan jadi seperti ini, indah masuk ke bawah sadar. Jadi bukan seperti ini masuk ke bawah sadar. Jadi apa yang saya katakan, sebentar lagi saya akan membawa indah kembali ke masa lalu. Rasakan emosional, ekspresinya, semuanya. Di sini di situ tidak ada hubungan dengan bisnis, tidak ada hubungan dengan bisnis. Semuanya itu dipraktikkan secara rinci dan sangat nyata sekali. Oke. Saya akan kembalikan indah ke masa lalu, 3 sampai 1, dan semua apa yang indah rasakan itu saya akan kumpulkan semuanya. Saya akan hadirkan kotak warna biru di situ. Saya akan masukkan semua ceritanya ke dalam kotak warna biru. Nanti setelah masuk ke dalam kotak warna biru, saya akan ambil semua nomor cerita yang menurut indah itu sudah tidak penting untuk diingat lagi. Menurut indah itu sudah tidak penting untuk diingat lagi. Oke, sekali lagi saya akan kembalikan indah ke masa lalu di dalam hitungan 3 sampai 1, dan semua masa lalu indah, rasakan emosionalnya, masalah-masalahnya, rasakan semuanya. Saya akan kumpulkan, saya akan masukkan ke kotak warna biru. Kelihatan warna kotak warna biru. Saya masukkan ke dalam kotak tersebut. Oke, saya kunci, saya bawa semuanya, dan semua yang memori-memori yang indah sudah tidak penting lagi, lupa karena saya sudah bawa dalam kotak warna biru. Saya kunci, saya sudah bawa selamanya, dan lupa. Semakin mengingat justru semakin ingat, semakin lupa, semakin mencoba untuk mengingat, hilang, semakin berusaha untuk diingat justru tidak ada. Oke. Saya akan mulai itu kan 3 sampai 1, dan masih 1 ini sudah ada masalah. 1 itu sekarang masalahnya rasakan menjelang masalahnya dari awal banget semuanya. Jika merasa sedih, ingin menangis, bahkan yang penting tidak apa-apa, terus akan lebih kata lagi. Akhirnya rasakan semuanya gejolaknya, bahwa di situ ada tekanan, ada kecamu, ada gejolak yang membuat indah itu merasa kecewa dengan keluarga, orang tua, teman-teman, dan lain-lain. Di situasi lingkungan, rasakan semuanya gejolaknya. Jika hal itu seperti semuanya akan masuk ke dalam kotak. Misalkan semuanya gejolaknya, semua memorinya dari A sampai Z muncul. Oke, bicarakan semuanya, bicarakan semua yang merasa ingin menangis, bahkan sudah tidak apa-apa. Justru menangis itu untuk melegakan diri, melegakan ingat, dan nanti pada saat itu akan merasa sangat. Oke, kumpulkan semua emosional itu. Oke, masalah-masalahnya, tanpa-tanpa berjadi semua mencoba. Oke, solusi jajan. Oke, buka semuanya. Yang menurut ingat tidak penting itu akan masuk ke dalam kotak warna biru. Kotak warna biru. 3. Masukkan oke, masukkan ke dalam kotak warna
Bahkan maksudnya semua itu diplom lagi, makanya semua dikumpulkan. Sekarang kan itu juga satu-satu tidak akan merasa tenang. Tenang. Sekarang semua masalahnya itu masuk, ceritanya semua masuk ke dalam kotak biru. Yang menurut Indan tidak penting aja. Yang menurut Indan tidak penting aja masuk ke dalam kotak biru. Oke, masuk 3. Masuk semua ke dalam kotak biru. Oke. Semuanya masuk, sangat nyata sekali. Boleh terhapus di dalam alam bawah sadar Indan. Anda berpindah ke dalam kotak menuju semuanya. Berpindah ke dalam masuk kotak, masuk semuanya yang menurut Indan tidak penting masuk semuanya ke dalam kotak tersebut. Silakan itu mundur 5 sampai 1. Pada saat itu ada 1 semua memori yang Indan menyakitkan, mengecewakan, tidak penting lagi dalam kehidupan ini masuk ke dalam kotak biru. Setelah saya kunci, Indan akan lupa semuanya kalau sudah terkunci dalam kotak biru dan saya bawa. Saat Indan mencoba untuk mengingat, lupa. Semakin mencoba untuk mengingat, semakin lupa. Semakin terus berusaha untuk mengingat, hilang. Semakin Indan mencoba terus untuk mengingat, tidak ada. Tapi pada saat nanti Indan terbangun, selain Indan merasakan lebih fresh, lebih segar, Indan gak tahu diri kamu sebelum kau kembali. Indan gak tahu diri kamu sebelum kau kembali. Gak ada sama sekali di yang mengatakan. Tapi Indan tahu, Indan rekaman, Indan suka lagu tersebut, tapi Indan gak tahu liriknya. Ini pun adanya juga lupa, semuanya juga lupa. Ya kan itu mundur 5 sampai 1 semua sudah saya dijelaskan. 5 yang memori yang tidak penting sudah saya masukin ke kotak biru dan sudah saya bawa. 4 pada saat Indan terbangun, Indan lupa dengan lirik lagu sebelum kau kembali dulu, maka ada yang perlu tahu. 3 semakin Indan mencoba untuk mengingat masa lalu Indan yang tidak penting yang sudah saya bawa, itu semakin hilang, semakin lupa, semakin terus mencoba, semakin hilang, semakin terus mencoba, tidak ada sama sekali kan sudah saya bawa alam bawah sadar ini. 2 1 semua sudah selesai ternyata semua memori kita sudah tidak ada, sudah saya bawa. Dan nanti entah kenapa pada saat saya membangun Indan itu dengan diri sendiri itu akan ada yang berbeda. Oke, saya mundur. Oke, sadar 1. Saya sudah masuk semuanya. Pada saat Indan terbangun, Indan lupa dengan semua memori yang berbeda tidak penting sudah saya dan entah kenapa ini bukan bagus. Salah satu ini tidak akan terbangun, salah satu seperti tidak akan terbangun dan semua juga saya ini. Oke, itu tadi dia. Saya mencoba untuk mengobati traumatisnya Indan. Ya. Nanti akan ada beberapa lagi tentang kamu yang saya akan lanjutkan. Ini dari Salah Entertainment Indonesia. Gitu. Pertama ini adalah Indan yang ada penyanyi pop rock bisa indie yang menyanyikan lagu judulnya Sebelum Kau Kembali Dulu. Sebelum Kau Kembali Dulu. Sebelum Kau Kembali Dulu. Itu judulnya itu benar judulnya itu sebelum Kau Kembali Dulu. Tidak boleh rekaman ya katanya. Boleh rekaman ya. Boleh tuh nyanyi sedikit buat semua kampung-kampung yang baik hati, tidak semua. Kita aja. Kita aja. Yang kemarin kita datang, kemarin mungkin, seperti ini senang banget begitu ya. Menjadi inspirasi buat kita pada saat-saat
jatuh jadi obat. Sekarang saya ingin untuk mengedukasi refrainnya aja buat para pemain. Silakan. Yang mana ya? Sebelum itu boleh kembali direkam. Yang kembali direkam. Sebelum itu yang kembali direkam. Kayaknya ada biar para pemain tahu. Bentar. Betul, lupa. Ya udah. Terus baru yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa tuh kemarin? Indah saya yang nyanyi kemarin. Waktu di Cijerang ternyata bukan Cijerang. Ternyata Marga Asih katanya. Ya nyanyi ya. Ya pada dulu. Pada dulu. Lupa. Lupa. Coba gini, jadinya gini. Ini dia ini. Kalau misalkan pelan-pelan ini ya. Nah, tapi turun, kalau ini bukan seperti ini. Ingat ya, tapi kalau dilepasin lupa. Ya, kalau begini ingat kalau dilepasin lupa. Ya, sekarang coba siapa? Coba nyanyiin di pet lagu yang Butuhkanmu bukan hanya melepas. coba buka. Coba nyanyiin lagu di pet. Coba sampai tahu. Ku butuhkanmu bukan hanya Hanya apa? Hanya apa? Hanya apa? Hanya apa? Apa ini? Hanya apa? Coba satu. Hanya apa? hanya menatap. Menatap. Bayanganmu saja aku tak mengerti. Mengerti apa? Ya nggak mengerti siapa. Coba sekali lagi. Tak mengerti. Coba sekali. Bentar. Coba sekali. Mengapa terjadi seperti ini? Cobalah saling membaca diri sebelum. Buka. Sebelum apa? Sebelum apa? Aduh, apa ini? Apaan tuh? Apaan tuh? Coba satu ini. Sebelum apa? Kau kembali di pelukku. Oke, buka. Jadi judulnya sebelum kau kembali di pelukku ya. Ini sih banyak tangan. Refrainnya apa ya? Refrainnya tahu nggak? Nggak tahu. Pasal aja. Nggak tahu. Oke, lihat di sini. Oke, sekarang normal lagi ingat lagi semuanya kecuali memori yang sudah saya bawa. Oke, lagunya judulnya apa? Sebelum kau kembali di pelukku. Oke, bisa nyanyi nggak buat para komentator? Refrainnya jadi gitu. Kemarin Refrainnya. sedikit ya. Iya, Ku butuhkanmu